Saya ingin mengajak kita melihat satu kebenaran firman Tuhan melalui satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan setiap kali perumpamaan itu ada pengajaran penting yang Tuhan mau sampaikan. Mari kita buka di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25. Saya akan bacakan buat kita semuanya, yaitu tentang perumpamaan tentang talenta yang tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Saya akan bacakan buat kita semuanya dari Matius pasal 25 mulai dari ayat 14 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam talenta yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan ayat 30 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita melalui perumpamaan. Dan melalui perumpamaan itu, saudara, sebenarnya ada kebenaran yang penting sekali yang perlu kita pahami dan perlu kita terima dengan sepenuh hati kita, saudara. Dikatakan ada seorang hamba, dia memanggil tuan-tuannya. Saudara, kita ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah dibeli dengan darah Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20.
Di sana dikatakan, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah saudara, kalau kita telah dibeli, berarti kita bukan milik kita sendiri lagi. Sama seperti saudara-saudara membeli barang apapun, maka semua barang yang saudara telah beli itu tadi, itu adalah milik kepunyaan saudara. Tadinya itu bukan milik saudara. Tadinya itu adalah milik toko, milik seseorang, milik orang lain. Tetapi ketika barang itu dibeli, maka barang itu sekarang menjadi milik daripada si pembeli itu tadi. Coba kita renungkan. Untuk apa kita membeli barang-barang saudara? Untuk apa kita membeli barang-barang? Ada satu kata yang penting di sana. Semua barang-barang yang kita pakai, yang kita beli. Semua barang-barang yang kita beli, entah itu harga yang murah, harga yang sedang, atau harga yang mahal, satu hal, satu kata. Semua barang yang kita beli itu kita mau pakai. Amin. Kita mau pakai. Saudara, tapi barang yang kita beli itu tadi kita mau pakai. Dan ketika barang itu tadi dapat kita pakai untuk keperluan kita, betapa puasnya kita dengan barang itu tadi. Apalagi kalau sudah dibeli dengan mahal. Jadi setiap barang dibeli untuk dipakai. Lalu saudara, setiap barang-barang yang kita beli dipakai untuk tujuan apa? Maka kalau kita lihat di Alkitab, maka setiap barang-barang yang kita beli itu, maka barang yang kita beli dengan semakin mahal, itu tujuannya juga berbeda. Semakin mahal barang yang kita beli, itu tujuannya adalah tujuan yang lebih mulia. Saudara, keset yang saudara beli mungkin 15-20 ribu, 25 ribu, 30 ribu, itu tugasnya sudah jelas. Ya untuk keset. Kalau misalnya saudara masuk ke rumah atau tamu datang, ya untuk ngelap kaki. Tapi gaun pengantin yang saudara persiapkan untuk hari pernikahan saudara kelak, saudara kumpulkan uang sedikit demi sedikit, dan saudara mempersiapkan satu gaun yang indah luar biasa, mahal, maka itu dipakai untuk tujuan yang mahal. Barang yang dibeli dengan murah, rusak juga tidak jadi masalah, bisa dibeli. Tapi kalau barang yang saudara beli untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan sudah akhirnya saudara beli dengan susah payah, entah itu kendaraan saudara, entah itu barang-barang apapun juga yang saudara anggap itu mahal, maka saudara pakai untuk hal-hal yang mulia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah dibeli dengan mahal, kita dibeli dengan darah Kristus. Itu berarti bahwa kita mahal di hadapan Tuhan. Kita dibeli dengan nyawa Kristus. Nyawa Kristus telah menjadi taruhannya. Nyawa Kristus telah menjadi tebusan bagi kita. Itu berarti saudara, kita ini seharga dengan nyawa Tuhan Yesus. Berarti kita mahal sekali. Kita mahal. Kita mahal saudara. Kita dibeli dengan harga yang mahal. Untuk apa? Supaya kita dapat dipakai untuk perkara-perkara yang mulia. Saudara bukanlah milik saudara sendiri. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan telah membeli kita dengan darahnya supaya kita dapat dipakai untuk kepentingan Tuhan. Kalau kepentingan Tuhan itu selalu kepentingan yang mulia. Kepentingan Tuhan itu selalu kepentingan yang bernilai tinggi. Itulah kepentingan Tuhan. Jadi saudara, kita dibeli agar kita dapat dipakai oleh Tuhan. Maukah saudara dipakai Tuhan? Kita dipakai untuk apa? Perkara-perkara yang mulia. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 20 dan selanjutnya, Rasul Paulus mengatakan, dalam rumah yang baik itu saudara, di situ ada barang-barang yang berharga. Ada barang-barang yang terbuat dari tanah, ada yang terbuat dari kayu, tapi ada juga yang terbuat dari emas. Maka barang-barang yang terbuat dari kayu itu dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Tetapi barang-barang yang terbuat dari emas, maka barang-barang itu tadi dipakai untuk tujuan yang mulia. Dan kita adalah seperti barang-barang yang terbuat dari emas,
dan Tuhan mau pakai kita untuk tujuan yang mulia. Saudara pernah merenungkan bahwa satu barang yang saudara beli dengan mahal, lalu akhirnya rusak. Maka semakin mahal barang itu, kalau dia rusak, kekecewaan itu juga akan semakin besar. Kalau saudara beli barang itu mahal, saudara berharap bahwa barang itu bisa dipakai, sungguh-sungguh bisa berguna bagi saudara. Tapi kalau barang itu rusak, saudara kecewa sekali. Kecewa sekali. Semakin mahal barang itu saudara, maka semakin tidak bisa dipakai, kekecewaan itu semakin besar. Pernahkah kita memikirkan bahwa berapa sering kita mengecewakan hati Tuhan? Karena kita telah dibeli dengan darahnya, kita begitu mahal, tapi kita menjadi orang-orang yang tidak dapat dipakai. Pernah merenungkan ini? Pernahkah saudara memperkarakan, apakah aku ini sudah dipakai oleh Tuhan? Aku ini sudah dipakai oleh Tuhan apa belum? Nah, maka sama seperti hamba itu tadi saudara, sama seperti Tuhan itu tadi sebelum dia bepergian, dia panggil hamba-hamba itu tadi, hamba-hamba itu tadi yang memang dia sudah beli. Hamba dalam Alkitab itu selalu adalah orang-orang yang telah dibeli oleh tuannya. Maka hamba-hamba itu dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Yang memiliki dia adalah tuannya. Tuannya menyuruh mengerjakan apa saja, dia harus patuh. Karena mereka itu adalah milik Tuhan mereka. Dan saudara, hamba-hamba ini tadi dipanggil dan diberikan modal bagi mereka. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, 1 talenta. Karena Tuhan ini tadi dia mau bepergian ke negeri orang lain. Ini menggambarkan Tuhan Yesus pergi ke surga dalam waktu yang cukup lama. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat, maka sebenarnya 1 talenta itu sebenarnya itu bukanlah angka yang kecil, saudara. Itu angka yang mahal. Itu adalah jumlah yang besar, saudara. 1 talenta itu. Nah, saudara kalau untuk berusaha, nggak mungkin Tuhan itu tadi memberikan modal yang kecil. Itu pasti modal yang cukup, saudara. Dan 1 talenta itu jumlahnya besar. Artinya apa, saudara? Talenta ini berbicara tentang bakat, kemampuan. Kalau kita mengatakan bakat dan kemampuan yang kita miliki, tapi sebenarnya lebih tepat, bakat, kemampuan, potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi semua yang ada pada kita itu bukan milik kita sendiri. Semua diberi. Talenta kita, Tuhan yang beri. Kemampuan kita diberikan oleh Tuhan. Demikian juga kesanggupan-kesanggupan kita, kecakapan-kecakapan kita, kemampuan-kemampuan kita, semua bukan milik kita. Itu semua diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan, Tuhan punya maksud supaya apa yang Tuhan telah berikan itu dapat dipergunakan untuk kepentingan Tuhan, yang adalah Tuhan kita yang telah membeli kita. Sama seperti hamba-hamba itu tadi, saudara. Maka semua talenta yang diberikan tadi, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1. Tuhan ini tadi melihat kemampuan daripada hamba-hambanya. Ini kalau dipercaya 5 bisa. Kira-kira kalau kita 1 miliar ya, ini ada yang bisa dipercaya 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang 5 miliar. Saudara, seburuk-buruknya seseorang, hamba yang paling lemah juga tetap diberikan minimal 1 talenta. Itu berarti, saudara, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti memiliki kemampuan yang Tuhan berikan bagi dia. Tidak ada orang yang tidak punya talenta sama sekali. Masing-masing diberikan talenta sesuai dengan kemauan Tuhan. Mengapa sih ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2? Kenapa nggak seragam supaya tidak timbul kecemburuan sosial? Nanti ada yang 5, ada yang 3, gimana itu? Terus ada yang 1. Saudara, Tuhan punya kehendak bebas. Tuhan punya hak untuk memberi. Kepada yang 1 diberi banyak, kepada yang lain diberikan sedikit. Itu adalah wewenang Tuhan. Kita jangan protes Tuhan. Ada orang yang diberikan kecerdasan yang tinggi. Apakah orang itu memang karena dia memang kecerdasan itu milik dia? Tidak. Itu diberikan oleh Tuhan. Ada orang yang punya bakat yang luar biasa, saudara. Mungkin dalam bakat seni, bakat musik, mungkin juga dalam
bakat budaya, dan banyak bakat-bakat, keterampilan-keterampilan yang lain. Itu semuanya diberikan oleh Tuhan. Diberikan oleh Tuhan. Dan saudara harus mengetahui bakat saudara di mana. Kemampuan saudara di mana. Nah, itu diberikan oleh Tuhan. Dan talenta itu tadi, itu harus kita terus asah. Kita harus pelihara supaya dapat menghasilkan perkara-perkara yang baik. Supaya dapat menghasilkan karya-karya yang baru. Saudara, ada satu prinsip yang lain lagi. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Apakah ada yang tidak diberi? Tidak ada ditulis. Yang tidak diberi, enggak dituntut. Enggak. Semua diberi. Tapi ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Kalau saudara diberi sedikit, jangan cemburu kepada diberi banyak. Sebab kalau diberi sedikit, tanggung jawab saudara juga sedikit. Kalau saudara diberi banyak, jangan saudara berpikir bahwa saudara memang lebih hebat daripada yang lain. Tidak, saudara. Saudara kalau diberikan talenta yang banyak, itu berarti bahwa tanggung jawab saudara lebih besar di hadapan Tuhan. Saudara akan dituntut lebih banyak lagi. Amin. Misalnya gini, saudara. Misalnya contoh sederhana. Kalau suara saudara misalnya bagus, saudara akan dituntut untuk pujian yang baik gitu. Tapi kalau memang fals, ya kita nggak tuntut gitu ya. Ya, wah ini dipaksa juga, ini akan menimbulkan frustrasi aja nih. Waduh, memang orang ini diajar seperti apapun akan fals gitu. Memang ada orang yang fals berat, saudara. Ya, fals berat. Diajar seperti, akhirnya gurunya juga stres. Akhirnya gurunya juga ikut fals juga jadinya. Wah, saya ikut-ikutan fals dengan kamu nih, gitu ya. Ya udah, kalau memang kalau misalnya suaranya fals, kita tidak tuntut jadi WL. Tapi kalau saudara suaranya bagus, saudara bisa menyanyi yang terbaik gitu ya, maka saudara dituntut lebih daripada suaranya mungkin yang kurang bagus. Apakah yang suaranya bagus itu boleh menjadi sombong, tinggi hati? Tidak boleh sama sekali. Sebab saudara punya tanggung jawab menyanyi dengan benar, menyanyi dengan lebih lagi. Saya pernah mendengar satu yang biasa mengkendak lagu musik-musik klasik gitu ya. Itu kan kecerdasan musiknya tinggi. Dia protes. Dia kritik. Dia mengatakan, ini orang Kristen seringkali nyanyi asal-asalan. Yang fals pun nggak apa-apa, disuruh nyanyi. Apa mereka pikir Tuhan itu buta not? Apa mereka pikir Tuhan itu nggak bisa bedakan nada yang indah dan nada yang fals? Nah, saudara, orang dunia saja bisa berkata demikian. Saudara perhatikan, kalau misalnya orang dunia, coba kalau misalnya orang yang masuk TV, bisa nggak sembarangan saja nyanyi? Yang penting nggak apa-apa, yang penting hati kamu nyanyi. Ya nggak boleh dong. Hati harus menyanyi, tapi juga memang pada akhirnya hati yang Tuhan lihat. Kalau misalnya saudara bukan jadi pemimpin puji-pujian, menyanyi nggak apa-apa, fals nggak apa-apa. Betul-betul Tuhan mendengarkan suara hati kita, bukan suara kita apakah nadanya fals atau pas, gitu ya. Tapi kalau misalnya saudara jadi pemimpin pujian, kalau saudara fals, saudara bisa betapa merugikan seluruh jemaat, gitu ya. Jemaatnya ini udah benar, tapi saudara sendiri yang fals. Wah, itu lebih bahaya lagi. Nah, saudara, jadi dalam kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita, maka ada tanggung jawab di dalamnya, saudara. Ada tanggung jawab di dalamnya. Saudara, pernahkah saudara merenungkan gitu ya? Ini saya menceritakannya tidak runtut banget gitu ya. Tidak secara kronologis. Saya mungkin agak lompat-lompat. Saya berbicara tentang prinsip-prinsipnya saja. Saudara, kalau kita melihat di sini, setelah tuannya itu tadi pergi, apa yang dilakukan oleh hamba-hamba itu tadi? Hamba yang menerima 5 talenta itu tadi, dikatakan oleh Alkitab, segera apa? Dia segera menjalankan tugasnya. Ini berbicara tentang apa? Orang Kristen yang mengetahui tugasnya dan tidak buang-buang waktu. Segera melakukan tugasnya. Salah satu penyakit kita adalah buang-buang waktu. Tidak sedikit orang Kristen malas buang-buang waktu. Hari Minggu ini malas ke gereja, minggu depan masih ada. Gitu. Lalu minggu depannya juga masih ada. Buang-buang waktu. Mungkin Tuhan
menggerakkan dia untuk berdoa. Nanti. Salah satu tipu daya iblis yang paling jitu bagi orang Kristen adalah menunda bertobat. Penundaan. Tidak sedikit orang Kristen berkata demikian. Saya akan setia ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi nggak sekarang. Kapan? Nanti. Gila itu. Banyak orang mengatakan, saya akan hidup suci, sesuci-sucinya. Tapi bukan sekarang. Nanti. Wah, begitu. Saya akan setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Saya akan, apapun yang Tuhan katakan, saya akan setia. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan saya lakukan. Apapun yang Tuhan percayakan kepadaku, tugas-tugas di gereja, saya akan kerjakan dengan baik. Tapi bukan sekarang. Nanti. Itu saudara. Penundaan. Saudara, tidak sedikit orang Kristen menunda-menunda. Betapa sedikitnya orang Kristen menyadari bahwa satu kali kita menunda, kita sebenarnya sudah merugikan pekerjaan Tuhan. Berapa banyak? Apalagi ketika kita menunda, lalu kita nggak punya kesempatan lagi. Ada orang mengatakan begini, misalnya gini, digerakkan oleh Tuhan untuk mengirim uang kepada orang tua. Oh nanti, mungkin bulan berikutnya. Oh nanti waktu Natal saya kasih double gitu. Ternyata umurnya sudah singkat. Udah singkat. Karena apa? Menunda. Karena menunda. Sudah tidak sedikit orang Kristen yang kerjanya menunda-nunda terus. Apalagi kalau penundaannya nggak masuk akal. Saya nanti akan baik pada kamu. Tunggu saya setelah jadi kaya, gitu ya. Saya akan menolong kamu habis-habisan nanti setelah saya kaya, gitu. Nggak usah tunggu kaya. Hari ini apa yang saudara bisa berikan, berikan. Kalau saudara bisa hanya berbuat memberikan segelas air putih, kerjakan itu sekarang. Daripada tunggu tahun depan, saudara mau kasih mungkin ya minuman yang lebih bervitamin, atau katakanlah misalnya minum susu, tapi saudara janjinya nanti setelah kaya. Mending saudara belum kaya, saudara memberikan apa yang saudara bisa kerjakan. Air putih sekarang ini lebih bermanfaat daripada susu tahun depan. Amin. Nah itu saudara yang harus kita kerjakan. Ketaatan saudara hari ini lebih penting daripada ketaatan saudara yang akan datang. Hari ini Tuhan lihat. Saudara, yang 5 talenta itu tadi pasti hatinya berbunga-bunga. Pasti dia bersuka cita. Mengapa? Karena dia segera mengerjakan tugas yang Tuhannya percayakan. Dia langsung mengolah uang itu tadi. Yang 5 talenta itu tadi. Lalu uang itu tadi bertambah-tambah sampai akhirnya berlipat. Tadi modalnya dikasih 5 talenta, sekarang dia menghasilkan 5 talenta lagi. Sekarang menjadi 10 talenta. Wah, dia senang sekali bekerja. Dia senang melayani. Mengapa dia senang melayani? Dia tahu bahwa Tuhannya baik. Tuhannya itu telah membeli dia, sekarang aku milik Tuanku. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang sangat baik sekali. Dan dia mengatakan, seumur hidup saya akan bekerja bagi Tuanku. Apapun yang terjadi, sekalipun Tuanku membebaskan aku untuk boleh, sekarang bebas. Mau keluar dari rumah juga boleh. Mau tetap bersama dengan saya, mau tetap jadi hamba-hamba saya, boleh, silakan. Maka orang ini tadi mengatakan, Tuhan, saya tetap menjadi hamba Tuhan. Karena Tuhan baik. Nggak ada Tuhan yang lebih baik daripada Tuhan. Maka saya dengan rela hati, saya dengan serela-relanya, saya tetap mau jadi hambamu seumur hidup saya. Saya tidak akan berpindah ke yang lain. Saya akan tetap ikut kepada Tuhan. Nah saudara, ini adalah hamba yang baik ini tadi. Dan menerima laporan itu tadi saudara, Tuhan ini tadi sangat senang. Dia berkata, baik sekali. Maka jawab Tuhan itu tadi bagaimana? Baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang, 2 hal. Hai hambaku yang baik dan setia. Wah saudara. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Dan sekarang terimalah tanggung jawab dalam perkara-perkara yang lebih besar saudara. Nah itu luar biasa. Ternyata tanggung jawab itu adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau saudara tidak percaya akan hal ini, saya memberikan satu contoh ilustrasi begini saudara. Kalau saudara menganggap bahwa bekerja atau melayani itu bukanlah mulia, coba satu kali misalnya saudara datang ke kantor. Begitu saudara datang ke kantor,
dan saudara mau mengerjakan tugas yang biasa saudara kerjakan, ternyata di meja, di kursi yang tempat saudara duduk itu sudah ada orang duduk di situ. Dia sudah mengerjakan pekerjaan saudara. Oke? Lalu saudara marah, loh, siapa yang nyuruh kamu duduk sini? Kamu siapa? Loh, saya disuruh bos, saya duduk di sini. Saya ngerjain apa? Ngerjain tugas kamu, gitu. Loh, ini kan tugas saya. Lalu saudara mungkin protes kepada pimpinan. Nah, kenapa? Pak, mau tanya, kenapa tempat saya diduduki oleh orang lain? Lalu pimpinan saudara berkata begini, tenang saja, udah, kamu gak usah kerja, duduk aja, gajinya tetap jalan. Ya, gajinya tetap jalan, tidak kurang dari sebelumnya. Nah saudara, jadi saudara disuruh datang duduk aja, nggak usah ngerjain, nggak. Terus gimana nih? Ini kan kerjanya berat, nggak. Nanti ada yang memikirkannya, nggak. Kamu duduk saja, nggak usah dipikirkan, gitu. Wah, saudara mungkin merasa nggak enak. Kalau begitu, paling tidak saya ngerjain yang lain. Apa yang bisa kerjakan? Saudara mau ngerjain yang lain, ternyata yang lain juga di situ sudah ada yang standby, sudah ada yang mengerjakan. Terus dia bilang, udah saya yang ngerjain. Terus, nah pimpinan saudara berkata, udah kamu duduk saja, mau duduk. Dan memang dia terus mengatakan, duduk saja. Kamu duduk saja, bila perlu sekali-sekali istirahat. Sambil selonjor kaki gitu ya, selonjor kaki, nggak usah ngerjain ini gitu ya. Apalagi kalau berhadapan dengan komputer, kadang-kadang kan kepala pusing. Udah, kamu santai-santai saja. Pak, hari ini saja begini Pak, nggak usah, nanti untuk seterusnya begini gitu. Untuk seterusnya begini. Nah saudara, betah nggak kira-kira bekerja di tempat yang seperti itu? Saudara tidak capek, hanya datang dan menganggur. Saudara bisa mengerjakan apa saja, bebas, gaji saudara tetap jalan, bahkan bulan berikutnya dia mengatakan, kamu gajinya saya naikkan 2 kali lipat gitu. Tapi saya nggak ada kerjaan, nggak masalah, ya, nggak ada masalah. Gaji kamu dinaikkan 2 kali lipat. Yang penting kamu datang saja. Tapi saya nggak usah kerja. Yang penting kamu datang saja, ya. Tapi saya ngerjain apa? Nggak usah kerja. Datang saja, saudara betah nggak seperti itu? Saudara akan baru mulai menyadari bahwa betapa saudara merasa terhina kalau saudara tidak bekerja menerima gaji. Betul nggak saudara? Ya, jauh lebih mulia saudara bekerja, kerjanya berat, diomel-omelin bos dan sebagainya, itu mulia. Kadang-kadang ini kok kerjanya begini, gimana? Diperbaiki, gitu ya. Nah ini salah nih, aduh bisa kerja nggak sih gitu ya, diomelin dan sebagainya. Itu tetap jauh lebih mulia daripada saudara nggak disuruh kerja walaupun dibayar gede, gitu ya. Begitu Pak Yopi, anak buah nanti mungkin mau dikasih sekali-sekali seperti itu boleh. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, artinya sungguh bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Amin. Kalau saudara dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Dia, bekerja bagi Dia, itu adalah satu kehormatan. Apa kata Bapak rohani kita, Pak Pendeta Dr. Eratus Sabdono? Orang yang masih kanak-kanak rohani, mereka berdoa supaya masalah tidak datang. Tuhan, bebaskan saya dari masalah ini. Kalau boleh, jangan ada masalah dalam hidup saya. Tetapi kalau orang yang sudah dewasa dalam Tuhan, mereka mencari masalah. Mereka mencari gara-gara. Cari masalahnya apa? Tuhan, saya kerja apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Nah, orang yang bertanya, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? What should I do? Apa yang dapat saya kerjakan Tuhan? Nah, itu kan orang cari gara-gara. Kalau saudara orang yang mencari gara-gara, saudara yang sudah dewasa dalam Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Saya perhatikan di sini sebagian dari antara saudara sudah mulai cari gara-gara. Sudah mulai cari masalah. Sudah mulai cari masalah. Cari masalahnya apa? Tuhan, apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang bisa saya lakukan? Nah, orang seperti ini kan akan masuk dalam masalah. Itu berarti bahwa dia harus bekerja, melayani, menyelesaikan apa yang sudah dijanjikan di hadapan Tuhan. Itu kan masalah. Itu kan masalah. Bukankah lebih baik kita nggak usah cari masalah, datang ke gereja, pulang ke rumah kita langsung tidur, daripada Tuhan, siapa yang bisa saya layani? Siapa orang yang susah yang bisa saya datangi, doakan? Itu kan cari masalah namanya. Tetapi saudara, kalau orang yang
mencari masalah dalam Tuhan, mereka sungguh-sungguh dihormati oleh Tuhan. Nah, saudara, demikian juga datang yang hamba yang menerima 2 talenta tadi juga, dengan laporan yang sama. Dari 2 talenta menjadi 4 talenta, dan itu membuat tuannya itu tadi senang. Sekarang coba kita perhatikan. Nah, ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata. Nah, saudara, coba kita lihat kalimatnya, saudara ya. Apa yang dikatakan oleh hamba yang menerima 1 talenta ini tadi? Apa kalimatnya? Dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam. Nah, tuh. Ini hamba yang menerima 1 talenta ini tadi, saudara. Dia langsung mengatakan statement. Dia mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan kejam, jahat, gitu, saudara. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan daripada ayat firman Tuhan yang dikatakan oleh hamba ini tadi, saudara, maka hamba yang menerima 1 talenta ini tadi, itu kalimatnya jauh lebih panjang daripada yang menerima 2 talenta. Saya hitung-hitung kalau dalam bahasa Indonesia, hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu tadi, yang melakukan tugasnya, itu kalimatnya tidak lebih dari 13 kata. Lalu saya hitung juga kalimat yang disampaikan oleh yang menerima 1 talenta, yang tidak ngapa-ngapain itu ucapannya panjang sekali. Omongannya banyak. Itu kira-kira lebih mungkin dari 40 kata. Memang dalam dunia ini juga begitu. Orang yang banyak ngomong biasanya sedikit bekerja. Ya. Tapi kalau orang yang sibuk gitu ya, itu mereka bicaranya itu udah irit sekali. Bukan berarti setelah ini lalu saudara akan diam terus gitu ya. Wah, saya diam terus, wah nggak enak nih, nanti dikira kita nggak bekerja, diam aja terus gitu ya. Apa kabar? Gitu ya. Gimana keluarga? Gitu ya. Wah, berarti ini orang sibuk gitu. Gitu ya. Nggak demikian, saudara. Ini hamba yang menerima 1 talenta ini tadi, dia tidak apa-apain dengan talenta yang diberikan oleh tuannya itu tadi. Dan dia apa yang dikerjakan oleh dia? Dia menggali tanah dan dia sembunyikan talenta itu tadi. Sebab apa? Dia bilang, aku takut apa? Takut gagal. Nanti ini kalau talentanya hilang gimana? Uang yang dikasih tuanku ini tadi hilang. Waduh, jadi nggak boleh. Paling tidak, sekalipun saya tidak dapat membuat lebih banyak, paling tidak jangan hilang. Lalu dia menggali tanah dan talenta itu tadi disimpan di situ. Nah, saudara, mari kita renungkan hal ini, saudara. Mari kita renungkan hal ini. Hamba yang menerima 1 talenta ini tadi, dia berpikir bahwa begini, nanti ketika bertemu dengan Tuhan, saya akan membuat dalih, saya akan membuat alasan ini dan ini. Pasti Tuhan saya, ya dia nanti memang dia tidak akan memuji saya, paling tidak dia tidak memarahin saya, gitu. Karena orang ini tadi berpikir, saya kan tidak merugikan. Talenta yang Tuhan berikan itu tadi, kan saya kembalikan, kan saya tidak hilangkan, masih ada sama saya. Nah, masih saya pegang dengan utuh, tidak saya kurangi sedikit pun. Harusnya dia berpikir dalam hatinya bahwa tuannya ini tadi pasti, ya memang sih tuannya tidak akan memuji, tapi paling tidak tuannya tidak akan mempersalahkan dia. Dia kira seperti itu. Nah, saudara, tidak sedikit orang Kristen yang berpikir seperti itu. Yang penting saya sudah tidak jahat. Saya tidak jahat, saya tidak merugikan siapapun juga. Yang penting saya tidak berbuat onar. Yang penting tidak ada orang yang tersinggung saya buat. Tidak ada orang yang saya rugikan. Tidak ada orang yang saya hancurkan. Siapapun saya tidak ganggu. Jadi karena siapapun saya tidak ganggu, maka orang lain jangan mengganggu saya. Nah, orang seperti ini dia pikir bahwa ketika akan bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan berkata, wah kamu memang orang yang tidak jahat, gitu ya. Orang ini tadi berpikir bahwa paling tidak talenta yang diberikan oleh tuannya itu tadi udah disimpan dengan baik, tidak dikurangi 1 rupiah pun. Maka setelah memberikan alasan yang panjang lebar, maka hamba yang 1 talenta ini tadi berkata,
Dia mengembalikan milik tuannya. Sekarang dia berkata, nah sekarang ini talenta Tuhan, saya kembalikan gitu. Ini memang hamba yang sombong ini. Saudara, apa reaksi daripada Tuhan ini tadi? Dia bilang begini, hai kamu hamba yang malas dan jahat. Saudara perhatikan di sini. Ya, dia mengatakan apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Orang malas itu saudara, itu orang jahat di hadapan Tuhan. Jangan saudara anggap bahwa orang malas itu biasa. Orang yang jahat itu orang malas. Itu orang yang malas itu adalah orang yang jahat di hadapan Tuhan. Saudara, jadi kalau ada orang yang malas saudara, saudara jahat di hadapan Tuhan. Orang Kristen tidak boleh malas saudara. Orang Kristen harus rajin, ya setuju kata amin. Ya, saudara bisa bayangkan. Orang ini tadi berpikir, aku dikasih hanya 1 talenta. Ya udah, yang 1 talenta itu tadi dia kembalikan lagi kepada tuannya. Dia bilang, Tuan ini, sekarang saya kembalikan milik Tuan. Harusnya kan tuannya, menurut dia, paling tidak tuannya berkata, ya udah deh, sini deh. Tapi tuannya itu tadi ternyata marah besar. Dia berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Lalu setelah dimarahin saudara, lalu apa kata Tuhan itu tadi? Nah sekarang ambil talenta pada hamba yang jahat ini tadi, berikan kepada yang punya berapa talenta saudara yang diberikan? Diberikan kepada yang 10 talenta. Itu adalah orang yang berhasil mengelola 5 talenta tadi menjadi 10. Nah saudara, diberikan kepada orang yang sudah banyak memiliki. Nah saudara, saya merenungkan, kenapa bukan kata Tuhan ini tadi, udah berikan kepada yang 2 talenta tadi, kepada 4 talenta gitu ya. Tidak saudara, berikan kepada yang sudah memiliki 10 talenta. Orang ini kan sudah kaya nih, udah sangat berhasil, dia melakukan tugasnya dengan baik. Berarti dia sudah mempunyai. Dan Tuhan ini tadi berkata, berikan kepada yang 10 talenta. Sebab, ada sebabnya. Sebab kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Kepada orang yang tidak mempunyai, apapun juga yang daripadanya akan diambil. Saudara, saya terus terang ayat ini terus saya berpikir, apa nggak salah? Bukankah harusnya begini? Bagi orang yang tidak mempunyai akan diberikan. Ya dia kan nggak punya apa-apa, ya kasih dong. Ya betul ya saudara ya. Nah, harusnya kan yang diberikan kepada orang yang tidak punya diberikan. Ini kok terbalik. Orang yang sudah punya diberikan. Bukankah sama artinya dengan kita memberikan apa? Setetes air di lautan. Sepertinya seperti tidak berasa apa-apa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa demikian? Ada satu prinsip kerajaan Allah, yaitu kepada yang mempunyai akan diberikan, kepada yang tidak mempunyai akan diambil apapun juga daripadanya. Saudara mungkin sebagian belum memahami hal ini. Paling tidak saudara, saya memberikan ada 2 hal penting sesuai dengan konteks ini tadi. Bagi siapa yang memiliki dan kepadanya akan diberikan. 1, yaitu kalau saudara memiliki kesetiaan, maka kepada saudara akan diberikan lagi. Diberikan lagi tugas, karena saudara sudah setia dalam perkara yang kecil. Jadi saudara kalau punya kesetiaan, maka saudara akan menerima lagi, diberi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara memiliki tanggung jawab, maka saudara akan diberikan lagi lebih. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki kesetiaan, karena dia tidak setia, maka dia menjadi bangkrut. Karena dia bangkrut, maka semua yang ada padanya diambil. Kenapa? Karena dia tidak setia mengelola hal yang kecil. Lalu akhirnya apa yang ada padanya ditarik. Demikian juga dalam hal tanggung jawab. Karena tidak bertanggung jawab mengelola hal yang kecil, maka semua yang ada padanya itu ditarik oleh Tuhan. Itu saudara satu kebenaran yang perlu kita memahami. Maka saudara, sebagai hamba Tuhan, saya menyadari bahwa saya sebagai hamba Tuhan, saya diberikan talenta oleh Tuhan. Dan saudara juga adalah hamba Tuhan. Amin. Halo. Saudara juga adalah hamba Tuhan. Lalu apa bedanya? Apa bedanya saudara?
Ya bedanya beda fungsi. Ada yang memang ditempatkan mungkin yang mengurus, yang jadi pelayan di gereja. Mungkin ada di bagian yang lain, saudara. Tapi pada prinsipnya, sejatinya, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba, saudara. Dan suatu saat kita juga harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada orang, dulu saya berpikir begini, saudara, dalam pelayanan. Kalau misalnya orang ini misalnya dikasihkan tugas pelayanan, wah dia pasti akan setia gitu. Misalnya dikasih tugas, kasih tugas ini supaya dia setia. Dulu saya berpikir begitu. Saya berkali-kali mengalami kegagalan gara-gara itu, saudara. Bukan 1-2 kali, berkali-kali. Saya berpikir, coba kalau orang ini dikasih tugas ini, oh dia pasti akan rajin gitu. Ternyata nggak begitu. Harusnya adalah orang ini rajin dulu, setia dulu, baru karena dia memiliki kesetiaan maka kepadanya diberi. Tapi kalau orang ini tidak setia gitu, orang ini tidak setia lalu diberi, celaka kita. Dan memang itu bukan prinsip kerajaan surga. Prinsip kerajaan surga adalah orang yang sudah punya diberikan. Amin. Orang yang punya diberikan, punya kesetiaan diberikan. Maka saudara kalau perhatikan dalam dunia pelayanan misalnya, itu pendeta yang sudah sibuk tambah sibuk, gitu saudara. Dalam pelayanan begitu. Saudara pun nanti akan mengalami seperti itu. Saudara sudah sibuk di gereja ini akan diberikan kesibukan lagi. Loh kenapa saya lagi? Kenapa bukan yang lain? Ya udah kamu punya. Karena kamu punya, diberikan lagi. Sedangkan yang tidak punya, ya nggak diberikan. Bahkan apapun yang ada padanya, diambil. Itu prinsip Alkitab. Benar saudara? Dan satu prinsip Alkitab yang harus kita pelajari bersama-sama adalah, yuk kita setia dalam perkara yang kecil. Sebagai contoh misalnya gini saudara. Saudara nanti mungkin diberikan kepercayaan misalnya penyambut jemaat gitu. Itu perkara yang besar atau kecil saudara? Itu perkara yang kecil. Itu sebenarnya perkara yang kecil. Tetapi firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, penyambut jemaat, saudara, penerima tamu, penyambut jemaat, kalau itu sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan, saudara, itu beda dengan penyambut jemaat yang asal-asalan. Misalnya penyambut jemaat asal-asalan, masuk, udah sana masuk, gitu ya. Ya, memang hatinya nggak di situ, gitu ya. Atau misalnya datang, dulu lagi, gitu ya. Udah masuk sana, ya habis gimana gitu. Tapi saudara, kalau penyambut jemaat yang hatinya disucikan oleh Tuhan, maka setiap jiwa itu datang, dia sambut dengan sukacita. Dia betul-betul seperti Tuhan Yesus menyambut orang ini tadi. Shalom, masuk, silakan. Waduh, senang gitu saudara ya. Penyambut jemaat, saudara berpikir penyambut jemaat itu biasa-biasa? Itu tidak biasa kalau kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan saudara berpikir udah dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadi penyambut jemaat aja. Weh, enak aja. Kok sembarangan gitu ya. Coba kalau tampang preman dijadikan penyambut jemaat, gimana gitu ya, gayanya seperti itu, ya. Saudara menyambut jemaat. Saudara pernah dengar nggak bahwa salah satu tokoh Hindu di India itu namanya Mahatma Gandhi, dia tertarik sekali dengan Kristen. Dia senang sekali baca Alkitab, terutama dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, Matius pasal 5-7. Dia senang sekali. Waduh, dia kagum sekali dengan pengajaran Tuhan Yesus. Setiap hari dia membaca Alkitab. Sampai dia berpikir, kalau begini, pasti kalau Tuhan Yesus sendiri seperti ini, pasti pengikutnya hebat-hebat. Maka satu kali saudara, ketika di Afrika, dia memutuskan untuk satu kali mau datang ke gereja. Satu kali datang mau ke gereja. Dan dia ingin melihat apakah memang seperti itu. Gitu saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Nah ini. Pada akhirnya saudara, Mahatma Gandhi tidak menjadi orang Kristen sampai seumur hidup dia. Gara-gara apa? Penerima tamu. Gara-gara apa? Penyambut jemaat di gereja yang memang
tidak beriman kepada Tuhan. Apa kesalahan ini datang ke sini? Ini kan Hindu, kamu Hindu kan? Ini gereja orang Kristen itu. Orang ini pun jadi akhirnya jadi ciut begitu ya. Apalagi, wah ini yang masuk gereja di sini nggak sembarangan. Ini, nah saudara, Mahatma Gandhi akhirnya dia kecewa sekali dan dia balik dan dia mengatakan, seumur-umur saya tidak akan pernah menginjak gereja lagi. Saya menghormati Kristus, tapi orang Kristen no. Christ yes, Christian no. Dia mengatakan Tuhan Yesus saya hormati, orang Kristen tidak. Gitu. Jadi jangan saudara berpikir bahwa penyambut Jumat itu adalah perkara yang biasa. Itu luar biasa. Amin. Dan kalau saudara setia dalam hal itu saudara, wah luar biasa. Tuhan akan tambahkan lagi kepercayaan kepada saudara. Tuhan tambahkan apapun juga saudara. Yuk kita setia dalam perkara yang kecil. Apapun yang Tuhan berikan bagi kita. Kepada kita semua prinsipnya sama. Kalau jemaat yang kecil kita setia layani saudara, maka Tuhan akan berikan lagi yang lebih besar lagi. Amin saudara. Iya. Kalau saudara bisa melayani satu orang, itu luar biasa. Saudara, talenta ini juga berbicara tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan dan bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada yang memang kapasitasnya besar. Ada yang bisa menjadi berkat kepada 5 orang. Ada yang mungkin bisa menjadi berkat kepada 4 orang. Ada 3. Mungkin bisanya hanya kepada 1 orang. Tidak apa-apa. Kalau saudara hanya bisa memberkati 1 orang dalam hidup saudara. Bukankah firman Tuhan mengatakan 1 orang itu lebih berharga daripada seisi dunia ini? Itu berarti bahwa saudara sudah mempergunakan talenta saudara dengan baik. Pernah nggak saudara berpikir begini? Kalau kepada yang 1 talenta saja, orang itu tidak mempergunakan talentanya, Tuhan itu sudah menjadi marah besar yang 1 talenta. Bisa kebayang nggak? Orang yang punya 5 talenta, 5-5-nya dikubur. Kebayang nggak? Halo? Kebayang nggak? Nah, kalau 1 talenta saja dikubur, Tuhan begitu marah. Kebayang nggak? Saudara punya 5 talenta, semuanya dikubur, nggak pernah dipergunakan. Bayangkan, kalau yang 1 talenta saja nggak dipergunakan, dan Tuhan itu tadi marah. Campakkan hamba yang tak berguna ini tadi kepada kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratapan dan kertas gigi. Saudara bisa bayangkan, kalau saya melihat saudara ini memiliki talenta rata-rata lebih dari 1. Ada yang 2, mungkin ada yang 3, ada yang 5. Kalau saudara kuburkan 5-5-nya, tahu sendiri jawabannya ada. Murkanya seperti apa? Mungkin udah paling gelap lagi. Udah nggak tahu lagi lah. Kalau 1 talenta aja udah yang paling gelap. Kalau 5 talenta nggak tahu lah gelapnya seperti apa. Itu murkanya Tuhan udah nggak kira-kira saudara. Artinya apa saudara? Mari kita setia dengan talenta kita. Jangan iri kepada talenta orang lain. Jangan mengeluh dengan talenta yang sudah miliki. Oh kok saya hanya begini. Jangan. Yang berikan itu siapa? Tuhan. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Siapa yang punya, kepadanya akan diberi. Dan siapapun yang tidak punya, apapun daripadanya akan diambil. Ini prinsip ini yang harus kita miliki. Sudahkah saudara memiliki kesetiaan dalam perkara yang kecil? Yuk, di gereja kita nggak usah bicara yang tinggi-tinggi. Mulai dari perkara-perkara kecil. Perkara-perkara kecil. Apapun yang menjadi bagian kita lakukan dengan baik, saudara. Amin. Kalau misalnya mungkin tangani komsel, kita tangani komsel dengan baik. Ya, kita pikirkan komsel dengan terbaik. Di situ Tuhan hadir. Tuhan senang kalau kita melayani, menata komsel dengan baik. Amin, saudara. Apapun menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.